Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Hari ini kita lagi mau ngetes unit mobil Everest kita yang kemarin beberapa minggu yang lalu, kurang lebih 10 harian sampai 2 mingguan kita bongkar mesinnya dan kita perbaiki kaki-kakinya. Hari ini sudah selesai karena 2 hari yang lalu atau 3 hari inilah sudah hidup. Sudah in rain di tempat, sudah saya hidupkan di tempat. Saatnya kita mau melakukan test drive mobil Ford Everest ini di jalan raya. Sebelum kita test drive, kita mau cerita-cerita dikit unit Ford Everest kita ini 2008, manual transmisi, 2500 cc, diesel common rail tentunya, dan ini mesinnya pakai Duractor engine TDCi, turbo diesel common rail injection. Mesinnya pakai turbo intercooler yang sudah VGT. Jadi ini zaman 2008 Pajero, Fortuner itu turbonya belum VGT atau variabel. Nah ini mobil ini udah variabel turbonya, kan teknologinya sudah lebih maju ya dibandingkan teman-temannya itu. Jadi kalau menurut saya, kalau sesama-sama tahun 2008, mesin ini termasuk menurut saya lebih powerful ketunya. Tapi mesin yang powerful ini agak sedikit terkendala dengan berat mobil yang hampir 2 ton. Jadi memang mobil ini berat banget. Walaupun mesinnya kalau menurut saya yang tahun 2008 kalau kita bandingin sama-sama tahunnya Fortuner, Pajero gitu ya. Ini mesin yang sudah termasuknya lebih maju dikit karena turbonya sudah pakai variabel gitu kan. Kalau itu bawaan dari dealernya ya. Kalau setahu saya Pajero itu mulai yang Dakar yang sudah VGT itu 2012 ke atas. Terus kemudian kalau Fortuner itu ya VNT 2012 ke atas juga. Jadi ini 2008 sudah variabel turbonya. Intercooler juga sudah. Jadi sudah menurut saya paling lengkap di varian ini ya. Kalau kita ngomongin Panther ya tentu beda karena Panther itu turbonya juga turbo biasa. Ndak ada variabelnya, kemudian juga tidak intercooler juga, terus juga mesinnya itu masih konvensional dieselnya. Tapi dibalik mesin yang konvensional itu yang tenaganya itu ndak terlalu besar, itu tersimpan keawetan yang luar biasa kalau Panther seperti itu. Jadi ada plus minusnya lah, tiap masing-masing mobil itu ada plus dan minusnya. Perawatannya mudah, murah ya pakai yang Panther gitu kan. Tapi kalau kita pengen yang sesuatu yang lebih, teknologinya, tenaganya besar, dan mungkin kalau pakai mobil ini ya mungkin lebih prestis ya, karena mobil ini kan Ford itu kan dari Amerika. Walaupun mesinnya ini common part dengan Mazda ya, ada Jepang-Jepangnya dikit lah kalau mesinnya, karena ini buatan dari Mazda mesinnya. Oke, mesinnya udah kita refresh ulang, sudah kita ganti seal semuanya, kita sudah standarkan lagi, terus coolant juga sudah kita ganti. Tentu minyak rem, minyak power steering sudah kita ganti semua. Terus oli transmisi juga sudah kita ganti baru. Oli mesin juga udah pasti kita ganti baru karena kita bongkar kemarin ya, dan kita sudah standarkan lagi. Kondisinya sudah lumayan bagus banget dibandingkan kemarin sebelum kita bongkar tentunya. Terus ini untuk ban dan pelek, ini ada plus dan minusnya ya. Kalau yang ring 18 seperti ini bawaannya kan ring 16. Kalau yang 2008 yang bukan ya SLT yang biasa ini seperti ini ring 16 bawaannya. Ini kita ganti sudah pakai pelek HSR, ringnya 18 udah pasti. Kalau pakai yang ban lebih besar seperti ini, yang pertama ya agak lebih berat dibandingkan ban yang ring 16, itu yang pertama. Yang kedua itu lebih agak sedikit keras dikit dibandingkan ketika kita pakai ring 16, karena kalau pakai ring 16 tentu bannya lebih tebel ya dibandingin ring 16 seperti ini. Nah itu ada plus dan minusnya. Dan kalau untuk ban yang besar seperti ini biasanya kendala di setirnya agak sedikit goyang dikit, walaupun kita sudah balancing, kita sudah sporing seperti itu. Oke, sekarang kita tidak panjang lebar karena kita sudah pakai mobil ini kurang lebih hampir lebih dari 80.000 kilo ya. Saya pakai mobil ini dalam waktu 1 tahun. Jadi sudah hafal banget lah dengan mobil ini. Dan sebenarnya keluarga juga sebenarnya kalau nyaman ya antara Pajero, Fortuner dan Everest itu suspensinya lebih nyaman ini. Untuk bagian depan, kalau bagian belakang memang dia pakai per daun, jadi ya seperti itu kondisinya. Tapi tetap lebih
enak lah gitu sebenarnya. Lebih luas juga untuk bagian interiornya dibandingkan yang lainnya. Nggak panjang lebar, kita langsung untuk test drive ke tol. Larinya masih enak atau enggak, ikutin aja, jangan lupa di like videonya. Oke, kita jalan. Kita sudah di mobil dan rasanya itu memang kalau pakai Everest itu kita kayak ada di dalam seperti ini. Beda ketika kita ada di Pajero atau Fortuner, karena ini kan sekelasnya itu kita ngomongnya seperti itu ya. Terus moncong depan itu bener-bener gede banget, panjang. Terus berikutnya lagi ketika kita ngantem jalan yang nggak rata atau tambalan-tambalan jalan itu, mobil ini termasuknya enak gitu loh, mantul-mantul gitu ya, empuk gitu loh, dibandingkan kalau dua rekannya itu ya agak keras gitu. Tapi ketika kita belok segala macam, mungkin mobil-mobil yang satunya itu lebih rigid ya, karena suspensinya memang agak sedikit keras. Kalau yang lain karena limbung-limbung itu ya karena mungkin bodinya lebih tinggi dibandingkan ini gitu. Tapi saya pakai mobil ini selama 80.000 kilo itu kita nggak pernah komplain terhadap suspensinya gitu lah. Sama mesinnya juga selama saya pakai 80.000 kilo itu nggak ada kendala sebenarnya, karena mobil ini juga kan double filter sudah saya kasih ya. Jadi filter solar itu saya kasih satu lagi di bagian tengah. Jadi antara tangki, keluar dari tangki saya saring lagi, kemudian baru ke saringan aslinya gitu. Karena posisinya kita biar menghemat filter yang bagian atas. Dan filter yang bawah itu memang kita pakai filter yang mobil diesel truk yang agak-agak besar gitu kan saringannya. Jadi kotor-kotoran yang besar itu bisa tersaring di filter pertama. Sedangkan filter asli mobil ini adalah untuk menyaring biosolar yang memang biasanya banyak kotoran-kotorannya gitu kan. Nah itu makanya mesinnya sebenarnya selama pakai itu hampir 1 tahun lebih lah, 80 apa 90.000 kilo saya lupa itu enggak pernah berkendala. Cuma waktu itu injektornya aja sudah kurang bagus, sedikit bocor. Terus kemudian sudah kita ganti dalemannya, untuk jarumnya kita ganti, kemudian nozzle-nya kita ganti untuk yang 8 lubang, yang tadinya 6 lubang jadi kita naikkan ke 8 lubang biar nggak mampet. Tujuannya ke sana, dan untuk performa mobil ini bagus banget, enak. Kemudian turbonya mobil ini juga sudah saya setting sendiri, biar RPM di 1200 itu turbonya sudah spooling atau sudah ada tekanan. Jadi memang ya agak beda sedikit dengan standarnya dulu waktu pas saya ngambil ya. Kalau pas saya ngambil itu kan turbonya main ketika RPM-nya hampir menyentuh 2000 RPM. Kalau sekarang sudah 1200 saja sudah ada tekanan turbonya. Sudah saya setel gitu, karena ada setelannya kalau turbonya Everest ini ya, beda sama turbo-turbo yang lain gitu kan. Ini ada setelannya gitu, setel gitu, tinggal diputar aja dia sudah bisa disetting. Saya mainnya mobil ini RPM-nya ya 1500 sampai 2000, 1500 sampai 2000 gitu-gitu aja sih. Biasanya kalau pas di tol gitu ya, nanti kita coba buktikan di sini speedometer itu RPM 2000, kemudian gigi 5 itu biasanya kecepatannya sudah di angka 100-an gitu kan, 100 km per jam. Jadi di tol itu nggak perlu ngoyo-ngoyo, walaupun mobil ini berat banget ya, hampir 2 ton, kemudian gedenya mobil juga kan gede banget gitu kan. Terus ruangan belakang atau bangku ketiga ketika kita copot bangkunya itu bisa jadi kamar, jadi luas banget gitu. Oke, untuk konsumsi bahan bakar ini saya tes beberapa kali, itu rata-rata mobil ini angkanya 1:11. Kalau kota-kota kayak gitu ya 10, 11 sampai 12 lah kalau tol gitu. Itu paling ngiritnya itu 1:12 kayaknya. Ketika kita larinya tuh 100 km per jam, tapi kayaknya nggak mungkin ya kalau kita pakai mobil ini kalau di tol itu cuma 100 km per jam, itu nggak, karena RPM
cuma 2000 tok itu udah 100 km per jam gitu kan. Kadang-kadang kita nggak sengaja nginjek lagi, RPM-nya naik lagi RPM-nya jadi 120. Nah, RPM 3000 itu mobil ini lari 140 gitu. 3000 RPM selalu larinya 140 km per jam kan, kencang banget itu kan. Tapi enak mobil ini. Jadi memang kalau untuk jalan jelek, jalan ini mobil ini enak banget. Jalan tol juga enak juga. Kemarin kita coba mau ganti itu kan karena saya pengennya matic, karena mobil ini manual gitu. Oke, sekarang kita langsung lanjut menuju ke tolnya saja. Wah, macet. Kita sudah mau masuk gerbang tol. Nanti kita coba cek gigi 1, gigi sampai gigi 5 RPM 2000. Itu kecepatan mobil ini di angka berapa? Ya 2000 atau 2500 nanti kita cek ya. Kalau 3000 kayaknya kekencengan nanti pas gigi 5 ya. Kita masuk tol, kita ngambil arah ke Jawa Timur, karena kalau yang lurus tolnya dan datar, tolnya nggak ada sambungan-sambungan terlalu banyak, itu arahnya yang Jawa Timur. Jadi setelah tes hari ini selesai, kita coba untuk sporing. Jadi memang saya maunya mobil ini nanti pas penyerahan mobilnya sudah nggak ada kendala yang lain-lain. Jadi kita sudah sporing juga, kita sudah perbaiki mesinnya, ganti oli mesin, oli power steering, minyak rem, oli transmisi, crash couple-nya juga sudah kita ganti semua, couple ya. Itu harapannya semuanya sudah siap untuk dipakai gitu beliaunya. Ya kalau ada kurang-kurang minus-minus kecil-kecil ya namanya mobil bekas yang 2008, jadi sudah dipakai beberapa puluh tahun. Jadi ya mohon dimaklumi karena ini bukan mobil baru. Kalau barunya Everest sekarang itu kan harganya 900 sekian juta. Dan ini kan cuma kalau bisa dihitung itu paling cuma 10% dari harga barunya kan gitu. Nah, kita dapat mobil yang memang hampir 90% lah siap pakai. Kalau yang 10% ya nanti tinggal ditutupin sendiri-sendiri ya kecil-kecil gitu. Enggak ada yang 100% siap pakai, itu enggak ada. Karena tiap masing-masing orang itu punya karakter ataupun keinginan sendiri-sendiri. Contoh, awalnya ini klaksonnya kurang kenceng, ganti yang klakson kenceng. Ini head unitnya suaranya kurang oke. Oh, ini di sound systemnya diperbaiki, kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi beda-beda, tiap masing-masing orang itu punya ini sendiri-sendiri ya. Nah kalau yang kecil-kecil seperti itu, terus mungkin jarum joknya ini kurang bagus, dibagusin lagi. Karpet dasarnya udah mulai sobek-sobek, diganti yang baru lagi, kan itu seperti itu ya. Jadi memang tidak mungkin 100% itu sesuai dengan keinginan, karena kita beli baru pun dari dealer itu tetap kadang-kadang masih ada yang kurang, makanya ditambahin aksesoris ini, tambahin aksesoris itu, tambahin. Jadi walaupun baru pun ya tidak 100% sesuai keinginan gitu. Jadi apalagi bekas gitu kan. Jadi kita harus memaklumi gitu loh. Karena ini harganya itu udah cuma 10% dari harga baru sekarang gitu. Sekarang udah 900 lebih gitu kan. Nah, ini cuma 100 sekian gitu kan. Dan mobil ini alhamdulillah itu udah di DP teman-teman. Jadi kemarin itu setelah video saya upload gak lama beliau DP, tapi saya bilang mesinnya mau tak bongkar dulu, mau tak remajain, ganti sil-silnya, ganti ini, ganti itu, saya normalin lagi, celah ringnya saya ini bagusin lagi gitu-gitu, ringnya kita baruin lagi gitu kan, semua timing bell kita baruin juga gitu kan. Jadi banyak part yang sudah kita remajakan yang terutamanya bagian penting-penting lah gitu. Engine mounting kanan kiri juga kita ganti. Jadi memang sebelum dijual itu memang dipersiapkan bener-bener, insya Allah 3 tahun ke depan tuh yang pakai mobil ini tidak ada kendala gitu, baik di mesin, transmisi gitu ya. Tapi kalau elektrikal, namanya elektrikal kadang-kadang kita nggak bisa ini ya, elektrikal kayak sensor, kayak ECU itu kita nggak bisa prediksi itu, karena saat ini kita pakai ya normal-normal aja gitu, sama aja kayak HP kita gitu atau TV kita gitu kan, gitu tiba-tiba hang, tiba-tiba rusak segala macam, kan kita nggak bisa memprediksi itu kalau yang itu gitu. Tapi paling tidak saat ini kekurangan-kekurangan yang nantinya itu bisa membuat mobil ini bermasalah kita sudah tutup, artinya kita sudah ganti spare part gitu.
Nih Mas, ini kecepatannya ya. Ini gigi 4. Gigi 4 di RPM 2000 itu 80. Nah, kita coba masukin ke gigi 5 ya. Ini gigi 5 kita masukin. Kita RPM 2000 nanti. Ini RPM-nya 2000. Nanti kecepatannya jadi 100 biasanya gitu. Oh. Ya, RPM 2000 kecepatannya 100 tuh. Nah, enaknya mobil ini begini Bang, jadi RPM 2000 kecepatannya udah 100 seperti ini. Jadi memang tidak perlu effort yang besar lah untuk melarikan mobil yang gedenya seperti ini tuh mencapai kecepatan 100 km per jam gitu kan. Cuman RPM 2000, kalau ini kita becek ke 3000 ya bisa aja, tapi RPM nanti kecepatan mobilnya itu jadi ini kenceng banget gitu kan. Ini coba kita 2500 ya. 2500 itu udah 120 biasanya. Depan Pajero-nya ini pelan. Jadi untuk dari 100 ke 140 itu bener-bener gampang banget mobil ini. Kalau teman-teman pengen diesel yang memang bener-bener enak, harganya murah. Bahkan kalau saya bandingkan harganya Everest ini sama Panther Touring gitu ya, karena kita coba Panthernya yang paling mahal, Touring gitu, atau LS gitu masih mahalan LS dan Touring Panthernya dibandingkan yang Ford Everest ini. Padahal dinaikinya, kemudian keamanannya itu menurut saya lebih aman ini. Kenapa? Karena ini sudah double airbag, kemudian remnya juga sudah ABS kayak gitu-gitu kan, tenaga mesinnya besar gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin maintenance, kemudian harga spare part, kemudian kemudahan dalam perawatan, ya udah pasti Panther nggak ada yang ngalahin gitu kan. Mesinnya itu bener-bener free maintenance gitu kan. Biasanya seperti itu sih, kalau tenaga besar itu ada beberapa hal yang dipaksakan di mesin itu. Jadi makanya tenaganya mobil itu besar gitu. Makanya biasanya nggak mungkin awet gitu kan. Sedangkan mobil yang cc-nya sama, tenaganya kecil itu biasanya lebih awet, apalagi dia konvensional, karena dia tenaganya tidak terlalu besar, jadi tidak dipaksakan di dalam pembakarannya itu. Gitu. Kalau ini kan kayak yang turbo VGT kayak gitu-gitu dipaksakan. Tapi menurut saya kita worth it dengan kenyamanannya, keamanannya. Terus ketika kita di tol seperti ini kepengen lari 120, 140 itu ya walaupun tidak diperbolehkan ya maksimal 120 lah. Itu enak banget gitu loh. Enak Apple gitu. Oke ya, kecepatannya kalau RPM RPM 2000 kecepatannya 100 km per jam gitu ya. Terus kalau mobil ini jangan langsung digas gitu. Kalau langsung digas dia selip gitu koplingnya, karena memang mesin ini kan VGT turbonya sudah saya setting di bawah gitu. Ketika kita becek set itu langsung gitu kan, koplingnya rada selip. Koplingnya kemarin sudah kita cek masih bagus, masih 70%-an, walaupun saya pakai sudah 80.000 kilo. Waktu itu saya ganti di setelah saya pakai, saya beli berapa ya, mungkin sekitar 3 bulan atau 4 bulan setelah beli kan kopling saya ganti gitu. Ini masih oke sih. Jadi jangan langsung digas kalau mobil ini. Kalau langsung digas dia langsung tenaganya langsung keluar gitu, koplingnya nggak mampu gitu. Karena ini juga koplingnya saya kasih pengenteng gitu, biar enteng banget gitu kan. Saya nggak mau kalau kopling yang berat-berat tuh saya nggak suka gitu. Sekarang kita jalan ke depan. Oke, kita sudah lakukan beberapa tes di mobil ini, dan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mudah-mudahan mobilnya ini dengan beliaunya yang berikutnya memiliki mobil ini, mobilnya nggak nyusahin, aman, lancar, dan selalu berkah untuk semuanya gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan nanti hari Sabtu
mobilnya bisa diambil atau diantar ke Jakarta. Terima kasih. Saya Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis.